Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di Jemaat GBI Pelita Jakarta, Rabu 23 Maret 2022. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Pendeta S. Matkusa. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pujilah dan agungkan namanya dengan seluruh hidup kita. Jika memungkinkan, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 9, bait pertama. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mengundang kami untuk hadir dalam persekutuan malam ini. Di tengah kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki, kami datang bersekutu di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, agar Tuhan tuntun untuk mengikuti kehendak firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Mazmur pujian dari Mazmur 28 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku.
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nyanyian pujian dari Lekap Kidung Jemaat 307. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan pada malam ini. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, oleh kasih-Mu Engkau telah merelakan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu itu Tuhan. Saat ini ya Bapa, selaku terima kasih kami, tanda kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang membimbing kami, memahami kehendak-Mu, dan melakukan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan mau mengaruniakan bagi kami Roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami, agar dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus itu, kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya tahu, tetapi kami memahami dan melakukan kehendak-Mu ini dalam hidup kami, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 2 Tawari 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, "Masukkah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?"
Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi, Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semuanya nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Konaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jangan andalkan kekuatanmu. Itulah judul atau tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita malam ini mengajak kita untuk melihat pandangan hidup dari dua raja yang berbeda. Menurut Yosafat, Raja Yehuda, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya ada di dalam jangkauan mata Tuhan. Tuhanlah yang punya kehidupan ini, dialah yang berkuasa. Dia punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan ini, merancang dan menetapkan jalan hidup ini sesuai kehendaknya. Dan itulah yang mau dikatakan oleh Yosafat kepada Ahab, mertuanya, Ahab, Raja Israel Utara. Dalam peristiwa ini beberapa hal yang kita lihat. Paling tidak ada 3 hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, Ahab menyambut kedatangan Yosafat, menyambut dengan meriah. Yosafat adalah menantunya. Ia menyambut dengan meriah, dengan segala kebesaran.
tentu Ahab punya motivasi tersendiri. Dia mengajak Yosafat karena dia tahu bahwa Yosafat punya kekuatan militer, kekuatan perang yang besar. Kalau kita baca dalam 2 Tawari 17 ayat 14 sampai 19, 780 orang. Lebih banyak dari kekuatan militer pada zaman Raja Daud, 500.000 orang. Nah, karena kekuatan yang ada pada Yosafat ini, Ahab berniat mengajak dia untuk bersama-sama mereka merebut Ramot Gilead yang adalah pusat perdagangan Israel Utara atau kunci perdagangan Israel Utara yang pernah direbut oleh bangsa Aram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Jadi di sini bukan hanya karena Yosafat adalah menantunya, tetapi Ahab melihat dan bersandar pada kekuatan militer yang dimiliki oleh Yehuda atau oleh Yosafat. Ia yakin oleh kekuatan militer Yosafat yang besar itu, ia akan menang. Jadi di sini ia mengandalkan kekuatan manusia. Yang kedua yang kita perhatikan adalah saat dia mengemukakan masalah ini kepada Yosafat, Yosafat memberikan pendapat. Yosafat berkata bahwa ada baiknya tanya kehendak Tuhan. Sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan segala pekerjaan dan menjalankan roda pemerintahan di dalam dan bersama dengan Tuhan, Yosafat mau supaya mereka bertanya kepada kehendak Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki mereka melakukan ini atau tidak? Yang berikut yang kita lihat, Ahab memanggil nabi-nabi palsu yang ada di kerajaannya. Kurang lebih 450 orang. Dia menanyakan pendapat mereka. Apakah Tuhan berkehendak mereka maju berperang dengan Aram, merebut Ramot Gilead atau tidak? Mereka semua sudah sepakat untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Ahab. Maka mereka katakan, majulah Tuanku, Allah besertamu. Tetapi Yosafat dengan tegas mengatakan, apakah di sini tidak ada seorang nabi Allah atau nabi Tuhan? Ahab mengatakan bahwa ada, namanya Mika bin Jimli. Tapi dia itu kalau menyampaikan nubuat tidak pernah yang baik tentang saya. Dia selalu menyampaikan yang tidak baik. Karena itu saya tidak suka dia. Yosafat mengatakan tidak seperti itu atau jangan seperti itu. Lalu akhirnya Ahab menyuruh memanggil Mika. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ahab tidak suka Mika karena selalu berseberangan jalan. Keputusan yang diambil,
adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabi palsu dari Ahab. Untuk mereka maju. Yosafat pada akhirnya bersama Ahab mendengar pesan dari kubu nabi-nabi palsu. Lalu kemudian dikuatkan oleh Sedekia yang memegang tanduk besi dan mengatakan bahwa seperti inilah Tuhan akan menanduk dan mengalahkan Raja Aram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita rajin membaca Alkitab selanjutnya, pada akhirnya mereka maju dengan strategi yang diatur oleh Ahab. Ahab menyamar, sementara Yosafat tetap maju dengan pakaian kebesaran. Apapun strategi yang diatur oleh Ahab, kuasa Tuhan, kehendak Tuhan tidak bisa digagalkan. Pada akhirnya Ahab mati di dalam peperangan dan mereka kalah. Apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, dari firman Tuhan ini kita belajar, atau pesan firman Tuhan bagi kita, jangan mengandalkan kekuatanmu atau kekuatan manusia. Pemazmur bilang, jangan lari kepada para bangsawan, jangan lari kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Contoh yang dilakukan oleh Ahab kiranya merupakan satu peringatan bagi kita, bahwa kadang dalam kehidupan ini kita lebih suka mengandalkan kekuatan kita, memecahkan persoalan, menghadapi pergumulan, menjawab segala problem yang kita hadapi dalam hidup ini. Kadang mata kita tertuju bukan pertama kepada Tuhan. Bukan yang kita telepon adalah Tuhan, tetapi yang kita telepon, yang kita minta atau yang kita lari padanya adalah manusia. Oh, saya punya om, oh saya punya ini, ada kekuatan ini, kekuatan ini. Nah, yang terjadi adalah kalau kita sudah mengandalkan manusia dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan segala yang ada padanya, kalau kita sudah gagal, barulah kita balik kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya sudah begini tapi nggak bisa. Nah, padahal orang Kristen kan suka menyanyi lagu, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, kita lebih suka mengandalkan kehendak kita, kekuatan kita, kehendak manusia. Nanti kita sudah gagal, baru kita mencari Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kita untuk belajar dari peristiwa Ahab dan Yosafat ini. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Pandanglah kepada Tuhan dan percayalah bahwa segala kuasa daripadanya, segala yang kita miliki tidak ada arti apa-apa di hadapan Dia. Dia punya kekuatan luar biasa, Dia punya kuasa yang hebat untuk mampu membimbing kita, menolong kita, menyelesaikan segala perkara, mengalami dan menjawab segala persoalan yang kita hadapi. Yang berikut, pendapat Yosafat atau pandangan Yosafat kiranya merupakan satu pandangan bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan saya, bahwa hidup ini milik Tuhan.
Tidak ada satupun yang kita alami yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada satupun yang kita alami atau terjadi dalam kehidupan manusia di luar Tuhan. Dia yang punya kuasa, dia yang merancang, dia tahu segalanya. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya adalah lebih baik kalau segala sesuatu kita letakkan di dalam tangan, di dalam kuasanya yang ajaib dan luar biasa itu. Sebelum kita melakukannya, sebelum kita berperang, menghadapi persoalan, sebelum kita menjawab, sebelum kita mengatasi, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Berserah penuh kepadanya. Tuhan, saya tahu bahwa saya ini tidak mampu. Saya manusia yang lemah. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tolong saya, berikan jalan keluar, berikan jawaban. Tolong saya untuk mengatasi. Dan di dalam doa kita, dalam kepasrahan kita kepadanya, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Yesus. Yang telah dilakukan oleh Yesus pada saat ia menjelang kematiannya di Taman Getsemani. Sekarang kita berada pada minggu-minggu sengsara. Yesus berdoa. Pertama dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu. Tetapi kedua dia bilang, biarlah aku minum. Tiga, biarlah aku minum. Tetapi di dalam doa pertama sampai ketiga itu, yang disampaikan oleh Yesus adalah, jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi di dalam penyerahan kita kepada Tuhan, dalam seruan kita kepada Tuhan, dalam permohonan minta tolong dari Tuhan, untuk menghadapi persoalan apapun, mengalami derita apapun, dan menjawab tantangan apapun. Kita tidak hanya berserah, tetapi kita serahkan di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh kehendak Tuhan, atau apapun yang dilakukan di dalam kehendak Tuhan, percayalah saudaraku, itu akan mendatangkan berkat bagi kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya, seperti Ahab, apapun dengan segala kekuatan kita dan kesombongan kita, kita melakukannya dengan mengandalkan manusia, melakukannya di luar Tuhan, pasti akan membawa kebinasaan bagi diri kita dan juga orang sekitar kita. Yang ketiga yang kita lihat, yang perlu kita catat dan kita renungkan, Yosafat minta supaya Nabi Allah, Nabi Tuhan, Mika. Ahab bilang Mika. Tetapi dia selalu berseberangan pendapat. Dia selalu mengatakan yang tidak baik. Karena itu dia tidak suka. Dan pada akhirnya Yosafat dan Ahab mengikuti atau melaksanakan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam kerajaan Israel. Di sini ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Ahab tidak suka Mika. Karena Mika selalu menyatakan kebenaran. Dan bagi dia, kebenaran itulah yang membuat dia marah. Karena tidak sesuai dengan keinginan dia. Sementara nabi-nabi dia selalu mendukung apa yang ia inginkan. Nah, di dalam gereja, dalam pelayanan juga sering kita mengalami seperti itu. Dalam kehidupan kita selaku jemaat, selaku orang percaya, kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi tatkala Tuhan menegur kita lewat firman-Nya,
atau lewat cara yang menurut kita menyedihkan kita, menyakitkan kita, maka kita tidak suka. Bahkan dalam pelayanan, kalau pemberitaan firman itu meninabobokan kita, membuat kita, wah ini boleh, namanya orang Manado bilang, ini boleh capcai. Tapi kalau firman itu mengkritik kita, firman itu mengingatkan kita, menyatakan kesalahan kita, maka sering kita marah-marah, kita pulang marah-marah. Tahu begini saya nggak mau dengar. Wah ini bukan capcai lagi, tapi ini sayur daun pepaya. Marah-marah, menyakiti. Hari ini semoga Roh Kudus menuntun kita, supaya kita menyadari bahwa firman Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya tidak selalu mengikuti keinginan kita. Tidak selalu juga meninabobokan kita. Tidak selalu juga harus membuat kita senang terus. Tetapi firman Tuhan itu seperti yang dikatakan seperti pedang bermata dua. Dia punya kuasa untuk menusuk sampai kedalaman sehingga terpisah sumsum dari tulang. Artinya bahwa kita harus memberikan diri kita dituntun penuh oleh firman Tuhan. Entahlah itu menyenangkan kita sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tetapi kalau kita menerimanya sebagai firman Allah yang membersihkan kehidupan kita, maka kita akan katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengingatkan saya lewat firman-Mu, supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa. Bagian terakhir dari bagian ketiga ini adalah keputusan yang diambil oleh Yosafat dan Ahab. Ahab tahu, apalagi Yosafat. Yosafat hidup di dalam Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Tetapi kenapa dia tidak punya keberanian untuk melakukannya, untuk mengatakan kepada mertuanya, jangan. Malah mereka mengikuti atau melaksanakan sesuai dengan nabi-nabi palsu yang ada dalam kerajaan Israel. Gambaran ini mengingatkan saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan bahwa orang Kristen juga, saudara dan saya juga, Bapak Ibu dan saya juga. Kita tahu seperti yang diketahui oleh Yosafat, bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di luar Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang mengatur semua. Tetapi tatkala kita dihimpit oleh kesusahan, tatkala kita dihadapkan kepada tantangan, kita lalu sulit mengambil keputusan. Kita lalu cenderung mengikuti yang salah. Walaupun kita tahu itu salah dan kita tahu yang benarnya yang mana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Karena walaupun dengar, walaupun tahu, tapi kalau tidak melakukannya, kebinasaan seperti Ahab, kekalahan. Tetapi kalau tahu, mengerti, percaya, dan melakukannya secara nyata dalam hidup ini, maka itulah yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang percaya. Orang-orang beriman yang tidak hanya percaya, yang tidak hanya mendengarkan, yang tidak hanya tahu tentang Alkitab, tetapi mengerti dan melakukannya dalam hidup yang beriman. Maka kita disebut orang berbahagia, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Mari kita menjawab firman Tuhan dengan nyanyikan Gita Bakti 261 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kau Tuhan dan Allah kami. Hanya Engkau yang di dalam kuasa kasih-Mu yang ajaib dan besar itu. Engkau sanggup melakukan perkara yang kecil maupun besar dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah melawat kami lewat firman-Mu pada malam ini. Kiranya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami diberikan pemahaman lebih dalam dan lebih luas. Mengerti firman-Mu. Dan teristimewa melakukannya dalam hidup yang beriman kepadamu. Kami percaya bahwa dalam hidup ini, dalam perjalanan kami, dalam perjuangan, dalam pergumulan kami di dunia ini, kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kami. Maka yang kami dapati, maka hasil yang kami terima adalah kebahagiaan. Walau itu air mata sekalipun. Tetapi itu mendatangkan kebahagiaan. Menjadi berkat bagi kami dan berkat bagi sesama kami. Tolong kami ya Bapa. Agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Dalam aktivitas rohani kami. Tuntun kami ya Tuhan, rangkul kami erat-erat di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu.
berdoa, mendengarkan firman, dan mengikuti segala aktivitas pelayanan dalam gereja. Karena dengan meningkatkan kualitas aktivitas kerohanian kami dapat memiliki kepekaan tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan akan umat-Mu, jemaat GPIB Pelita, dengan seluruh keberadaan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam segenap pergumulan mereka, perjuangan hidup mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak hal Tuhan. Banyak tantangan, banyak derita, banyak air mata. Tetapi kami percaya di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mengalami itu. Dan pasti kami dimenangkan oleh Kristus. Apapun terjadi, di dalamnya adalah kehendak Tuhan. Yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan bukan kehendak kami. Bapa di sorga, berkatilah akan jemaat ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi dan anak-anak. Di dalam segala aktivitas mereka. Dalam seluruh perjuangan dan pergumulan mereka. Tuhanlah yang menjawab. Tuhanlah yang mendengar doa. Dan Tuhanlah yang memberikan bagi mereka jalan keluar sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan dalam jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 hingga sektor 12. Diberkati oleh Tuhan agar seluruh pelayanan dapat terlaksana dan di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa Surgawi bersama dengan warga jemaat, kami mengucap syukur karena Tuhan yang menuntun kami, menuntun mereka. Sehingga di minggu yang lalu maupun di minggu yang baru ini, mereka bertambah setahun usia dalam perjalanan umur hidup mereka maupun perjalanan perkawinan mereka. Firman-Mu, Engkau yang telah menuntun mereka, Kau yang menggendong dan membawa mereka. Kau yang memberkati dan menopang mereka hingga akhir langkah mereka. Bersama dengan warga jemaat yang berada dalam berbagai pergumulan yang berat. Mereka yang sakit penyakit, baik itu yang kena COVID-19 maupun penyakit yang lain. Yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Jatuhlah kiranya belas kasihan-Mu bagi mereka. Angkatlah mereka dari derita mereka. Dan berikan kesembuhan bagi mereka. Bapak Ari Sudarto, Om Ajar Rangga, Bapak LP Sianturi, Bapak Andi Kencoko, Ibu Nikmat Tadiulu, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Ibu Isye Sadino, Ibu Susana Laik, Oma Saama Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Stefanus Huai, Bapak Rudolf M. Huai, Ibu Siska, Bapak Beni Karamoy, Saudara Rita Sugiharto, Ibu Sri Ferdinandes, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak Matkusa, Bapak Yopi Winkler. Mereka yang kami sebut nama mereka maupun yang tidak kami sebut. Yang dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit. Tuhan kasihanilah akan mereka. Oleh kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kesembuhan bagi mereka dan angkat mereka dari derita mereka.
para janda dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi pemuda-pemudi kami, anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, untuk dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka yang menghadapi ujian akhir nasional, mereka yang menghadapi ujian kenaikan kelas ataupun akhir semester. Perjuangan untuk menyelesaikan pendidikan mereka yang ada di sisi orang tua maupun yang jauh dari sisi orang tua, di dalam maupun di luar negeri. Tolonglah akan mereka ya Bapa. Kiranya oleh tuntunan dan kasih-Mu, Tuhan mengaruniakan hikmat dan akal budi bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Demikian Tuhan, pemuda-pemudi kami yang di dalam seluruh keberadaan mereka, mereka bergumul mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Tuhan sumber berkat, bukalah jalan bagi mereka, agar mereka memperoleh pekerjaan ataupun usaha kemandirian bagi masa depan mereka. Generasi muda kami yang sudah matang, yang merindukan teman hidup, kiranya Tuhan Engkau sumber hidup, kiranya Tuhan memberikan bagi mereka teman hidup yang terbaik, yang takut Tuhan bagi masa depan mereka. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, di dalam seluruh keberadaan mereka dan ketidakberdayaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat dan kemampuan bagi mereka untuk selalu memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, rahmat-Mu yang melimpah Tuhan karuniakan bagi jemaat ini. Bagi mereka yang bertugas dalam ibadah pada malam hari ini, baik itu liturgos, pemandu musik, pemandu lagu, pengatur sound system, dan semua peralatan MMS yang ada. Tuhan kiranya memberkati anak-anak ini, memberkati mereka ini semua dalam kehidupan pribadi maupun yang berkeluarga. Biarlah talenta yang mereka persembahkan untuk memuliakan nama-Mu menjadi persembahan syukur yang hidup di hadapan-Mu, yang olehnya kehidupan mereka pribadi maupun keluarga mereka diberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka cita. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Agus Saud Saragi yang telah Tuhan panggil dan muliakan pada tanggal 18 Maret dan dimakamkan pada tanggal 19 Maret di TPU Pondok Kelapa. Ya Tuhan, karuniakan kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak, cucu dan semua yang ditinggalkan. Demikian mereka yang masih berada dalam kedukaan atau berduka cita, Tuhan hiburkanlah akan mereka. Proses pembangunan gedung gereja GPIB Pelita Jakarta di Lubang Buaya kami serahkan kepadamu. Tuhan yang punya pekerjaan ini, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat kemampuan bagi panitia, mulai dari para penasihat, ketua, semua anggota panitia, dengan tanggung jawab mereka masing-masing, dengan upaya yang dilakukan, campur tangan Tuhan secara nyata, sehingga oleh pertolongan-Mu proses pembangunan gedung GPIB Pelita dapat terbangun, dapat terlaksana, karena izin yang telah Tuhan berikan bagi jemaat ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Ampuni kami Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia lelah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dengan menyanyi Kidung Jemaat dari 289 bait yang pertama. Umat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Serta pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu dan kami kembalikan semuanya kepada-Mu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 23 Maret 2022.
Terima kasih atas pengertian dan kerjasama yang baik dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita tingkatkan kualitas aktivitas rohani kita. Karena dengan meningkatkan kualitas aktivitas rohani kita, akan mengasah kepekaan kita untuk mengerti kehendak Allah. Hal ini pada akhirnya membuat setiap langkah kehidupan kita menjadi tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Saya mengundang jemaat berdiri. Gita Bakti 104 baitnya yang pertama. Janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.